1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin, lebih solid dan lebih mencerdaskan bangsa. Ditulis oleh Erika Benar, dilansir dari sewor.com. Mungkin ada yang tertawa membaca judul yang saya tulis tersebut, dan mungkin juga banyak yang mempertanyakan, solid dari mana Jokowi Ma'ruf Amin? Apa yang sudah mencerdaskan bangsa? Sebenarnya saya tidak perlu menjawabnya. Saya cukup mengatakan bahwa kesulitan dan sikap mencerdaskan bangsa itu kentara dan hanya orang yang fakir syukur yang tidak mampu melihat kedua hal ini. Tapi saya juga memahami mental kebanyakan dari bangsa kita kalau dipancing dan ditantang. Bukannya meradang, tapi malah mundur dengan 1001 alasan. Malas lah, nggak ada hadiahnya lah, nggak gunalah, nggak percayalah, dan lain sebagainya. Jadi saya akan jelasnya bahwa 1 tahun Jokowi dan Ma'ruf Amin menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, kesulitan terjaga dan bahkan mereka dengan caranya mampu mencerdaskan bangsa Indonesia. Jokowi itu adalah sosok manusia yang memiliki sifat katalis yang sangat kuat. Katalis itu adalah sesuatu senyawa kimia yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi di akhir reaksi. Nah, kondisi Indonesia yang monoton mengembangkan budaya Orba oleh Jokowi dirubah tanpa merubah kondisi Indonesia yang berpancasila. Dengan sifat katalisnya itulah Jokowi melakukan perubahan, mendobrak budaya-budaya linier dengan tetap menjaga kesulitan jajaran pemerintahannya tanpa memusingkan apakah sosok yang menjadi wakilnya berperan atau tidak, apakah menteri yang dipilihkan bagus atau tidak. Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, dia benar-benar menggeret Indonesia untuk mengingat apa itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan mempraktikannya dalam kehidupan bernegara yang lebih nyata. Anehnya, rakyat kok terkesan menolak diajak lebih Pancasialis. Semakin diingatkan akan sila pertama, semakin banyak kasus-kasus intoleransi. Semakin diingatkan akan sila kedua, semakin banyak kasus-kasus radikalisme, persekusi, dan penindasan lainnya. Semakin diingatkan akan sila ketiga, semakin banyak kasus-kasus provokasi pemecah bangsa. Semakin diingatkan akan sila keempat, rakyat semakin menunjukkan kepelin-pelanan atas pilihan mereka terhadap sosok yang dipilih untuk menjadi wakilnya di DPR. Dan semakin diingatkan akan sila kelima, semakin banyak pihak-pihak yang berusaha menggagalkan program-program kerakyatan yang digulirkan. Dan semua ini menandakan bahwa sejak Jokowi menjadi presiden Indonesia, rakyat Indonesia jadi lebih banyak membuka mata, lebih banyak membaca, lebih banyak meributkan hal-hal yang dulu tidak menjadi perhatian mereka. Dan khusus di periode kedua Jokowi, rakyat Indonesia terlihat jauh lebih melek hukum. Sejak Jokowi dilantik menjadi presiden Indonesia untuk periode kedua, berapa kali aksi unjuk rasa atas undang-undang yang disahkan terjadi? Minimal ada 3 undang-undang, yaitu RUU KPK, RUU KUHP, dan sekarang Undang-Undang Omnibus Law. Walaupun semua aksi unjuk rasa itu adalah hasil dari pekerjaan para pembuat hoax, tapi tidak apa-apa, justru karena banyaknya berita hoax atas pasal-pasal di dalam undang-undang yang diributkan itulah, rakyat jadi merasa harus menengok apa sih bunyi pasal yang sebenarnya, yang asalnya tidak pernah tertarik untuk membaca atau mengetahui bunyi pasal-pasal dalam undang-undang. Sekarang minimal mereka membaca 1 pasal. Dulu, selama SBY jadi presiden Indonesia, rasanya sangat jarang rakyat Indonesia peduli terhadap undang-undang. Rakyat Indonesia benar-benar tak menginginkan apakah undang-undang yang disahkan menguntungkan atau merugikan. Pada umumnya, rakyat Indonesia hanya memandang undang-undang seperti hal-hal tabu untuk dibicarakan. Semakin jauh dari undang-undang, semakin berasa aman. Makanya saya selalu bilang, kalau undang-undang itu dibaca hanya pada 3 kesempatan. Pertama, ketika kita merasa dirugikan oleh orang lain. Ketika kita merasa dirugikan oleh orang lain,
dan ingin melaporkan dia ke polisi untuk menggugat ke pengadilan. Kedua, ketika kita takut merugikan orang lain, lalu melihat undang-undangnya, apakah yang kita lakukan akan menimbulkan persengketaan atau tidak. Ketiga, ketika kita kepo, tapi yang kepo ini hanya para mahasiswa, fakultas hukum, dan rakyat yang dianggap kurang kerjaan. Di luar dari hal itu, jarang, bahkan tidak ada rakyat yang sengaja mencari dan membaca DPR ini sudah mengesahkan undang-undang apa sih? Isinya apa sih? Menguntungkan siapa sih? Merugikan siapa sih? Baru sejak Jokowi jadi presiden Indonesia saja, undang-undang menjadi isu yang paling dicari oleh lawan politik Jokowi. Menjadi material gorengan yang disuguhkan dan dilahap oleh rakyat. Seolah-olah rakyat telah menjadi pihak yang dirugikan dan harus berunjuk rasa. Nah, kita-kita yang juga tak pernah tertarik untuk menilik, jadi ikut-ikutan penasaran, ikut-ikutan mencari tahu dan membaca undang-undang yang diributkan, kemudian mendiskusikan di grup-grup WhatsApp dan media sosial, lalu menarik kesimpulan, pasal-pasal yang diributkan ternyata nggak merugikan kok, kenapa bisa sampai berunjuk rasa? Oh, dipelintir dan diselewengkan bunyi pasal dan artinya. Wah, unjuk rasa ini cuma bikin rusuh dan ribut, sangat merugikan, kita harus luruskan. Dan muncullah pihak-pihak pembela undang-undang. Coba kalau Jokowi juga melempem kayak SBY, mana ada rakyat tergerak untuk lebih membaca dan menjadi lebih cerdas tentang aturan dan undang-undang. Rakyat yang pada dasarnya malas disuruh tidur, malah kesenangan, dan yang bangun malah yang punya potensi menghancurkan. Kalau Jokowi sembelempem SBY, yang ada para penjahat berkerah semakin jaya, ormas-ormas agama semakin makmur tanpa harus bekerja, SJW semakin asik kongkong gratis, pengusaha-pengusaha hitam semakin hitam, tindakan intoleran semakin tak terungkap ke permukaan. Radikalisme semakin berkembang di bawah tanah dan hanya akan muncul jika ada yang berani merubah Indonesia. Korupsi semakin menjadi karena tak dipublikasi, dan media seperti Shepherd tak akan pernah lahir. Rakyat terus terlelap dalam kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Kalau ada program bantuan pemerintah yang tak jalan atau terjegal aliran dananya karena dikorupsi, rakyat cuma mengangkat kepala, melirik sebentar lalu tidur lagi. Indonesia benar-benar menjadi negara besar dan kaya, tapi tidak dipandang sebagai negara besar yang kaya. Di mata dunia, Indonesia dilecehkan, WNI-nya dipandang sebelah mata, prinsip Tosan Friends Zero Enemy menjadi bahan tertawaan. Lah, Amerika leluasa ngeruk emas milik warga Papua, minyak Indonesia pada lari ke luar negeri, belum lagi ikannya, hutannya, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika Jokowi menggebrak membangunkan rakyat yang tidur ini untuk bangun, melek dan diajak membangun, yang dari dulu bangun, kaget dan tidak setuju. Lalu kelompok yang dari dulu bangun ini mengumpulkan semua pihak yang merasa dirugikan. Lalu rakyat Indonesia bangun semua. Lalu mereka menawarkan dua pilihan pada Jokowi, tidurkan kembali rakyat atau bangun, tapi kondisi Indonesia kita guncang. Dan Jokowi memilih, rakyat Indonesia harus tetap bangun. Soal kondisi Indonesia yang akan kalian guncang, rakyat yang akan menentukan. Yang pasti dalam kondisi bangun, rakyat bisa melihat. Ya, dalam kondisi bangun, rakyat tak hanya bisa melihat, tapi bisa mencerna, belajar dan menjadi lebih pintar. Itu sebabnya, dalam bahasa Indonesia ada istilah cerdas, pintar, bodoh, dan tolol. Orang bodoh yang belajar akan menjadi pintar, orang pintar yang belajar akan menjadi cerdas. Tapi orang bodoh yang sudah belajar dan tetap bodoh, artinya dia tolol, karena orang tolol itu tidak akan pernah bisa pintar walaupun 1000 kali belajar. Kalau pada periode pertama adalah masa di mana Jokowi lebih banyak membangun fisik Indonesia, di periode kedua ini Jokowi akan banyak memproduksi perubahan-perubahan aturan
semacam Undang-Undang Omnibus Law dan perubahan atas aturan dan undang-undang. Ini akan membuat semua pihak lebih banyak membaca, terlepas dari apa niat, maksud dan tujuan dari membaca itu. Yang pasti, pembuatan salinan atau draft palsu dari undang-undang, pembuatan pelintiran dan pelesetan dari aturan dan undang-undang tetap akan membuat rakyat Indonesia lebih pintar. Kalau soal Jokowi yang menyatakan komunikasi buruk dari para menteri atas sosialisasi Undang-Undang Omnibus Law, saya anggap itu hanya gestur politik saja. Toh dikatakan komunikasi dan sosialisasi Undang-Undang Omnibus Law bagus sekalipun, tak ada jaminan rencana demo besar-besaran tidak akan dilakukan. Pasti tetap dilakukan walaupun bukan dengan alasan Omnibus Law, tapi agenda tetap sama, yaitu melengsarkan Jokowi. Karena cuma Jokowi yang berani mengajak bangsa Indonesia untuk pintar, dan mereka takut ketika bangsa Indonesia pintar. Dalam kondisi setengah putus saja, Indonesia sudah menunjukkan perubahan, apalagi kalau 100% pintar. Cina, Amerika, Korea Selatan, Jepang, apalagi Singapura, semuanya lewat.